silakan diangkati. Sekarang baru jam 8:48. Jadi kurang lebih ada waktu setengah jam kurang. Itu kita gunakan 22 menit lah ya. 22 menit untuk bisa jelaskan tentang surah Al-Kafirun. Ya. Jadi dengarkan. Ini yang lagi kemana? Baik, sudah. Baik, karena itu silakan. Mau belajar? Kalau masih di awal tahun ya. Jadi tolong kalian sudah tidak mulai besar. Kalau kalian sudah mulai besar, Ustaz nggak akan manja-manjakan juga kalian seperti sebelumnya. Ya. Orang besar itu harus diarahkan. Dimulai dari sekarang sudah seharusnya bisa menghormati. Kalau Ustaz ngomong, guru kalian ngomong di depan, kemudian kalian ngomong juga di belakang, itu namanya perbuatan menghormati. Ya, namanya kalian nggak menghormati guru kalian. Paham? Jadi kalau besar ada guru kalian menjelaskan pelajaran, perhatikan baik-baik. Itu bentuk daripada kalian menjadi manusia yang sempurna, manusia yang sudah belajar, manusia yang terdidik. Kalau kalian tak mendengarkan orang lain, itu namanya kalian tidak bukan terpelajar namanya. Kalau kita nggak belajar, apa terjadi? Kita tidak akan menghormati orang dan kita dianggap rendah sama orang lain. Ya, apalagi Ustaz menjelaskan tentang tentang pelajaran. Tentang apa Ustaz ini? Tentang pelajaran, simpan. Ya, pelajaran ini akan bermanfaat untuk kalian. Jadi Ustaz bukan menjelaskan tentang rambut Ustaz yang pendek, bukan. Kalau Ustaz jelaskan tentang rambut Ustaz yang pendek, tidak akan pengaruh sama kalian. Ya, tapi kalau tentang pelajaran, ini akan berpengaruh sama kalian. Kalian akan menjadi orang yang mulia atau kalian akan menjadi orang yang terhina. Kalian akan mendapat pahala atau kalian akan tetap mendapat dosa. Ya, itu namanya pelajaran. Atau kalian tetap menjadi orang yang tidak baik, atau kalian berubah memilih menjadi orang yang baik. Itu namanya pelajaran. Pelajaran itu ada kalau di sekolah itu enak Ustaz, kalian diajarkan, baru nanti di luar kalian terapkan. Tapi kalau kalian sudah selesai dari sekolah, kalian langsung mengalami pengalamannya, baru kalian belajar. Kok bisa gitu Pak Ustaz? Ya, memang begitulah kerasnya dunia kehidupan di luar. Makanya penting kita belajar dulu, baru kita mencari pengalaman di luar. Apa contohnya? Contohnya ada, ini sudah menjadi kebiasaan di antara kita, ya kan, di masyarakat. Pernah kalian datang menyolatkan jenazah? Hah? Orang meninggal di masjid, ya kan? Pernah kalian datang untuk sholat jenazah? Enggak. Kalau yang sudah pernah nampak tuh, yang menyolatkan jenazah itu, kalau dia orang tua, yang diminta pasti anaknya yang laki-laki. Makanya kalau anaknya tak belajar sholat, malu lah tuh. Kok malu Pak Ustaz? Anak yang tak tahu untung dikasih orang tuanya jajan, dikasih makan, dikasih perlindungan. Pengabdian terakhir untuk menyolatkan orang tua aja nggak mau, nggak bisa. Terus sekarang hidup selama ini jadi apa? Ngapain? Ya,
Makanya kita tuh belajar dulu. Paham? Baik. Kita akan menjelaskan tentang surah Al-Kafirun. Ya. Surah Al-Kafirun ini sudah ada yang tahu kira-kira maknanya seperti apa? Al-Kafirun ini tentang surah apa nih? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa tuh? Punya siapa ini surah? Punya orang kafir, punya orang Islam. Ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala ditujukan untuk orang-orang Islam dan orang-orang yang kafir. Orang Islam adalah orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itulah Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta manusia, Tuhan pencipta seluruh alam semesta, Dia yang ciptakan. Sementara orang yang kafir adalah orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Makanya kalau ada orang tersinggung dibilang kafir, kalau tersinggungnya percayalah kepada Allah. Nah, ya, mentang-mentang orang terhormat ya kan, dibilang kafir nggak mau, ya salah sendiri. Kenapa nggak percaya kepada Allah? Kafir itu bukan ejekan, tapi menetapkan orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya, kita tutup ya. Jadi, Anda mau Ustaz, kalau kita tidak percaya, tidak beriman kepada Allah, sebaik-baik apapun kita, ingat, sebanyak apapun amal kita, tidak akan diterima. Tidak akan diterima, tidak akan jadi pahala ya. Tidak akan kita mendapatkan surga itu. Kenapa? Karena surga itu dan neraka itu Allah yang cipta. Kalau kita mau masuk surga ya itu harus beriman kepada Allah syaratnya. Kalau kita tak beriman kepada Allah, mau baik pun kita, mau jahat pun kita, sudah tetap kita di neraka. Makanya konsepnya sebaik-baik apapun orang yang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah, tetap masuk neraka. Seburuk-buruk apapun manusia, tapi dia beriman kepada Allah, nanti artinya dia juga akan masuk surga. Ya, tapi surganya kapan dulu masuknya? Makanya jangan sering-sering berbuat yang jahat supaya cepat kita masuk surga. Ya, baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ya. La saya a'budu. Saya tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang mereka apa yang kalian sembah. Ini ayat ini turun ketika orang-orang kafir Quraisy itu udah bosan, udah nyerah, udah putus asa. Gimana nih Nabi Muhammad SAW, ya kan? Semakin dimusuhi, semakin banyak pengikutnya, semakin banyak orang yang mendengarkan dan beriman kepada Allah. Akhirnya orang tokoh-tokoh kafir Quraisy nih, gini aja lah Nabi Muhammad, ya kan? Gini aja lah. Daripada kita ribut masalah Tuhan ini, ya kan? Ini aja. Sehari kita akan menyembah Tuhanmu, Allah. Kita sembah Allah. Hari besok kita menyembah patung. Karena orang kafir dulu itu menyembahnya apa? Patung Lata dan Uzza, ya kan? Nah, jadi kita nggak perlu lagi kelahi, nggak perlu lagi berantem, nggak perlu lagi musuhan. Ya, maka turunlah ayat ini menjelaskan. Ya. Untuk menjelaskan, untuk tidak menolak ajakan mereka. Kok bisa seperti itu, Pak? Bayangkanlah
Kalian ingat misalnya Ustaz ini. Mau enggak kalian mengakui Ustaz sebagai guru kalian? Sementara kalian enggak pernah Ustaz ajarkan. Mana di situ ceritanya? Hah? Kira-kira Ustaz guru atau bukan? Kalau kayak segi itu. Ustaz datang kelas, dia majelis itu keluar. Nah, jangan ngomong apa-apa dong. Kira-kira guru tak kayak gitu dong? Guru itu mengajarkan ilmu pengetahuan, baru dikatakan guru. Sementara orang kafir ini, dia mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah patung. Mungkin tak patung untuk dijadikan Tuhan? Tak mungkin. Tetapi kalau orang dulu cepat tu percayanya, apalagi dengan pohon-pohon angker, ya kan? Pohon-pohon keramat, yang bikin sapi, itu cepat tuh. Sembahlah, sembahnya tuh. Makanya dulu hal yang begini nih, dulu cepat orang yang percaya. Kenapa? Karena dulu belum begitu tersebar agama Islam dan agama Nabi kita tahu itu sudah disalahgunakan. Kira-kira saya tanya nih, Nabi Adam itu dulu dia menyembah patung atau enggak? Dia akan menyembah Allah. Itu doanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa siapa tuh? Doanya Nabi Adam ketika ia merasa bersalah, ya kan? Memakan buah multi. Allah turunkan ia ke dunia, kemudian sampai dunia Nabi Adam bertaubat. Berarti Nabi Adam menyembah patung atau menyembah Allah? Menyembah Allah. Maka sejak dulu manusia itu Tuhannya benar. Apa Tuhannya manusia dulu? Allah. Tetapi semakin ke sini semakin banyak disalahgunakan, semakin banyak ajaran sesat, akhirnya tidak lagi menyembah Allah. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Manusia itu bukan bodoh, tapi membodohi dirinya sendiri. Kok bisa gitu, Ustaz? Salah satunya ialah tidak mau berpikir. Makanya kalau kalian disuruh berpikir, berpikirlah. Pikirkan elok anak-anak atau mak ayah ni kan? Ya. Pikirkanlah elok-elok nasib kita macam mana. Berpikir loh. Dia tadi tu. Sama tu. Kalau kalian tak mau memikirkannya, salahkan sendiri. Sama dengan orang-orang kafir tadi. Di zaman Nabi Ibrahim tu masih milik apa? Dibuat patung tu dari kayu, dari tanah liat. Tapi yang aneh lagi kalau di zaman demokrasi dibuatnya dari roti. Bayangan itu dari gandum. Dibuatnya gambar-gambar Tuhan kan. Lapar dia makannya telinga Tuhannya. Makanya hilang telinga Tuhan yang satu. Kan? Kira-kira masuk akal nggak Tuhan seperti itu? Nggak masuk akal. Masa Tuhan yang dibuat dari roti, dia sendiri yang buat membentukkannya. Lapar dia diambilnya telinga Tuhan makannya, habisnya sembahnya lagi. Terima kasih Tuhan. Bisa nggak gitu tuh? Masuk akal lagi kira-kira? Nggak masuk akal. Makanya nih kita harus murni, harus menyembah Allah. Dan harus dalam hati kita dan keimanan kita hanya Allah lah tuh. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Jadi Tuhan-Tuhan manusia-manusia yang lain itu dalam agama-agama yang itu bagaimana Pak? Itu tidak ada. Kalian buktikanlah. Ya, kalian buktikan. Masa iya? Dari zaman itu sudah ceritakan. Dari awal Nabi Adam itu menyembah Allah. Kok bisa sampai sekarang banyak orang-orang menyembah selain daripada Allah? Artinya apa? Mereka semuanya sudah
menganggap dirinya paling benar. Ini kita harus juga hati-hati nih. Artinya apa? Nggak mau mendengarkan pendapat orang lain. Ini ada dulu dong. Nabi itu dulu, nabi-nabi terdahulu itu ada dia dari suatu kaum. Pokoknya dari kaum itu, kalau dalam istilahnya kan, kalau kita orang kota tengah misalnya sering juara main bola kaki. Kalau orang TB misalnya sering juara bulu tangkis. Itu tuh, biasanya gitu kan. Nah, di zaman dahulu Nabi itu ada kaumnya. Dari kaum tersebut banyak lahir para nabi. Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Suatu saat Allah memilih nabi dari bukan kaum tersebut. Salah satunya ialah Nabi Muhammad. Maka kaum ini jengkel, menolak, sombong, dan tak mau lagi menyembah Allah. Itu ada yang tahu Allah itu Tuhan, tapi dia sombong, tidak mau mengikuti Nabi yang telah Allah pilih. Siapa itu? Nabi Muhammad. Oleh karena itu Pak Ustaz, jadi Pak Ustaz, gimana cara kita menghadapi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah? Itulah yang namanya toleransi. Ini pun diajarkan juga oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Toleransi itu nih yang saya bilang tadi. Kita tidak menyembah Tuhan mereka. Yang menyembah Tuhan mereka itu terserah, sembahlah mereka. Tapi kita tetap menyembah Allah. Tetapi kita pula jangan mengejek Tuhan mereka. Jangan diejekkan saja. Nanti kan pulang sekolah, kata Pak Ustaz kami, Tuhan kalian itu tak Tuhan saja. Tak bisa Tuhan saja, kita tak boleh mereka saja. Tapi kalau dia bertanya, kita jelas. Bingung ya kan? Saya kok menyembah sebagai gantung-gantung ini kan rasanya bukan Tuhan lah. Bukan betul bro, itu bukan Tuhan bro. Gitu ya, Tuhan bro. Iya, gitu. Kalau ditanya, kita jelaskan dengan baik. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Hanya Allah lah Tuhan. Ya, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan enggak mungkin orang-orang tadi yang enggak berpikir tadi, enggak mungkin dia akan menyembah Allah. Bisa begitu Pak. Yang percaya kepada Allah saja sudah malas menyembah Allah. Gimana caranya? Apa buktinya? Ada yang tahu? Oke, yang dapat pertanyaan Pak Ustaz. Kita suruh boleh serah duluan dan kita kasih nilai. Apa bukti orang yang beriman kepada Allah, percaya dan kepada Allah? Sebutkan salah satu buktinya ya kan? Nah, tapi nggak mau lagi menyembah Allah. Apa buktinya? Dia percaya dia Allah itu Tuhan, tapi nggak mau dia menyembah Allah. Ya. Siapa yang dapat? Siapa dapat angkat tangan? Dan jawab tentang surah Al-Kafirun. Ya, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan mungkin menyembah apa yang kami sembah. Tak mungkin menyembah Allah. Orang yang tak percaya kepada Allah saja tak mungkin menyembah Allah. Ini sekarang ada kami sekarang ini percaya dan kepada Allah, tak mau dan menyembah Allah. Siapakah mereka? Sebutkan salah satu buktinya atau contohnya. Orang kafir orang kafir itu memang tak mau menyembah Allah. Maka iman dia kepada Allah itu. Apa coba? Apa coba?
Kalau sudah jelas, silakan kita siapkan atau mau kuis lagi? Siapkan aja. Siapkan saja lah ya. Tapi ini apa Ustaz nanti yang pikir nanti ini siapa?